warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winarni, nomor pokok mahasiswa 1784202041. Saya dari program studi pendidikan matematika semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Langsung saja di sini pengertian dari relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan antara anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Untuk menyatakan relasi itu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan yang pertama dengan menggunakan diagram panah, yang kedua dengan menggunakan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Di sini langsung saja kita ke contohnya. Ada tabel 1.1. Di sini terdapat nama siswa dan pelajaran yang disukai. Nama siswa ini terdiri dari Buyung, Doni, Vita, dan Putri. Di sini Buyung, pelajaran yang disukainya itu IPS, kesenian. Doni, pelajaran yang disukainya keterampilan dan olahraga. Vita, pelajaran yang disukainya IPA, dan Putri, pelajaran yang disukainya matematika dan bahasa Inggris. Di sini kita dapat nyatakan dalam diagram panah. Diagram panah yaitu dari himpunan A dan himpunan B. Himpunan A-nya yang terdiri dari nama siswa, dan himpunan B ini pelajaran yang disukai. Langsung saja di sini kita petakan dalam diagram panah, yaitu Buyung yang termasuk dalam himpunan A ini dipetakan ke himpunan B, yaitu mata pelajaran yang disukainya IPS dan kesenian. Doni dipetakan ke himpunan B, yaitu mata pelajaran disukainya yaitu keterampilan dan olahraga. Yang Vita ini mata pelajarannya disukainya adalah IPA, dan Putri ini dipetakan ke pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Selanjutnya, relasi dapat dinyatakan dengan menggunakan diagram kartesius. Di sini sumbu yang tegak ini himpunan B, sumbu yang mendatar adalah himpunan A. Di sini himpunan yang mendatar ini terdiri dari Buyung, Doni, Vita, dan Putri. Dan himpunan yang dalam sumbu tegak ini terdiri dari pelajaran yang disukainya, yaitu IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Di sini dipetakan menggunakan diagram kartesius, yaitu Buyung ini menyukai mata pelajaran IPS, ini ditandai dengan tanda titik. Kemudian Buyung juga menyukai pelajaran kesenian. Dan yang kedua ini Doni menyukai pelajaran keterampilan, ditandai dengan tanda titik. Kemudian juga menyukai mata pelajaran olahraga, ditandai dengan tanda titik pada diagram ini. Selanjutnya Vita menyukai mata pelajaran IPA. Di sini ditandai dengan tanda titik pada diagram kartesius ini. Selanjutnya Putri menyukai mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Selanjutnya relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Di sini kita urus saja dulu tabelnya. Himpunan pasangan berurutan ini dari diagram ini bisa dinyatakan Buyung, himpunan Buyung menyukai mata pelajaran IPS. Dan yang kedua, karena dia harus himpunan pasangan berurutan, jadi dia harus himpunan berpasangan. Harus terdiri dari 2, yaitu anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Selanjutnya Buyung menyukai mata pelajaran kesenian. Dan himpunan selanjutnya itu Doni menyukai mata pelajaran keterampilan dan olahraga. Di sini Doni mata pelajaran yang disukainya yaitu keterampilan
keterampilan. Selanjutnya, Doni menyukai mata pelajaran olahraga. Pita menyukai mata pelajaran IPA. Mata pelajaran IPA. Dan selanjutnya Putri, mata pelajaran yang disukainya adalah matematika. Putri, mata pelajaran yang disukainya yaitu bahasa Inggris. Ini dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi. Yang pertama itu pengertian fungsi. Sebelum kita masuk ke pengertian fungsi, kita akan menyatakan diagram panah dengan menggunakan tabel 1.2. Di sini terdapat tabel 1.2 yaitu nama siswa dan berat badan. Di sini himpunan nama siswanya terdiri dari Ani, berat badannya 35 kilo, Andre, berat badannya 34 kilo, Gita, berat badannya 30 kilo, dan Bayu, berat badannya 35 kilo, Asep, berat badannya 33 kilo, dan Dewi memiliki berat badan 32 kilo. Dari tabel 1.2 ini dapat kita nyatakan dengan menggunakan diagram panah. Diagram panah himpunan A yang terdiri dari Andre, Ani, Gita, Bayu, Asep, dan Dewi ini memiliki pemetaan dengan himpunan B, yaitu yang terdiri dari angka 30 sampai 35 kilo. Di sini pemetaan dari himpunan A dari nama siswa Ani ini dipetakan ke himpunan B, yaitu berat badannya 35 kilo. Andre ini dipetakan ke himpunan B, yaitu berat badannya 34 kilo. Dan Gita ini dipetakan ke himpunan B dengan berat badan 30 kilo. Dan Bayu ini dipetakan ke himpunan B dengan berat 35 kilo. Asep ini dipetakan ke himpunan B dengan berat badan 33 kilo. Dan Dewi dipetakan ke berat badan 32 kilo. Dengan diagram panah berat badan dari tabel 1.2 ini dapat dinyatakan bahwa setiap siswa memiliki berat badan. Ini artinya bahwa setiap anggota A ini memiliki pasangan dalam anggota B. Dan yang kedua ini dalam tabel 1.2 siswa ini memiliki tepat satu berat badan, yang artinya bahwa himpunan A ini memiliki tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi dapat disimpulkan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan anggota-anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Hal ini dinamakan fungsi atau pemetaan. Jadi fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan anggota A tepat satu ke dalam anggota himpunan B. Syarat suatu relasi merupakan fungsi atau pemetaan itu ada dua, yaitu setiap anggota A mempunyai pasangan di anggota B, dan yang kedua yaitu setiap anggota A dipasangkan tepat satu di anggota B. Selanjutnya yaitu tentang notasi dan nilai fungsi. Di sini misalkan kita memiliki diagram himpunan A yang terdiri dari X, ini akan dipetakan ke himpunan B. Himpunan B
ini yang terdiri dari Y sama dengan Fx. Di sini adalah fungsi X. Ini X dipetakan ke himpunan B, yaitu Y. Ini adalah fungsinya. Jadi untuk menentukan notasi dari fungsi tersebut adalah fungsi Fx ini dipetakan ke Fx, atau di sini kita petakan fungsi X dipetakan ke Y. Fungsi X dipetakan ke Y, yaitu anggota himpunan B. Selanjutnya yaitu cara menyatakan fungsi. Cara menyatakan fungsi ini sama halnya dengan cara menyatakan relasi, yaitu dengan menggunakan 3 cara, yaitu dengan yang pertama dengan menggunakan diagram panah, dan yang kedua dengan menggunakan diagram kartesius, dan yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Di sini ada misalnya contohkan, misalkan himpunan A terdiri dari 1, 3, dan 5, dan himpunan B ini terdiri dari min 1, dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Jika fungsinya dari A dipetakan ke B, ditentukan dengan fungsi Fx sama dengan X min 2. Maka karena di sini himpunan A terdiri dari 1, 3, 5, jadi Fx dengan menggunakan ketentuan ini kita ubah menjadi F1 karena X adalah 1. Jadi 1 min 2 sama dengan min 1. Selanjutnya yaitu F3 karena X-nya 3, jadi kita ubah jadi F3 sama dengan 3 min 2, jadinya 1. F5 sama dengan 5 min 2, jadinya 3. Nah, setelah ini dapat kita nyatakan dengan menggunakan diagram panah. Misalkan himpunan A ini terdiri dari 1, 3, dan 5. Dan himpunan B ini terdiri dari min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, dari himpunan A ini dipasangkan ke himpunan B, yaitu 1 dari himpunan A ini 1 dipetakan ke min 1. Karena dengan menggunakan ketentuan Fx sama dengan X min 2, maka 1 ini dipetakan ke min 1. Selanjutnya yaitu 3, karena ketentuannya Fx sama dengan X min 2, jadinya 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi 3 ini dipetakan ke 1. Selanjutnya 5 dikurang 2, dengan ketentuan ini Fx sama dengan X min 2, jadi sama dengan 3. Jadi 5 ini dipetakan ke 3. Begitupun dengan menggunakan diagram kartesius dan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, menentukan banyaknya cara pemetaan yang mungkin dari 2 himpunan. Di sini saya akan mengambil 2 contoh saja. Yang pertama yang A, yaitu misalnya jika A terdiri dari 1 dan himpunan B ini terdiri dari misalkan A kecil saja. Jadi dapat diketahui bahwa NA-nya sama dengan 1. Karena jumlah himpunan dari himpunan A ini hanya 1 saja. Dan gitu pun dengan B. NB yaitu sama dengan 1. Jadi dari kedua himpunan ini dapat kita tentukan pemetaannya. Jadi kita gambarkan dengan menggunakan diagram panah, yaitu himpunan A yang terdiri dari 1 dan himpunan B itu yang terdiri hanya A kecil.
Jadi ini untuk menentukan pemetaannya, jadi dari himpunan A1 ini hanya dipetakan ke himpunan B yang dipetakan ke A. Selanjutnya yaitu merumuskan bentuk fungsi. Pada pembahasan ini kita hanya mempelajari fungsi linier. Jadi rumus fungsinya adalah f(x) sama dengan ax plus b. Dengan A dan B ini sebagai konstanta dan X itu sebagai variabel. Dan jika variabel X sama dengan M, maka rumus fungsinya adalah M sama dengan AM plus B. Dengan demikian dapat ditentukan bentuk fungsi F apabila sudah diketahui nilai-nilai fungsinya, dan dapat ditentukan konstanta A dan B berdasarkan nilai-nilai fungsinya.